negara hadir kembali untuk menunjukkan eksistensinya. Jangan sampai kelompok-kelompok yang menyesatkan, kelompok-kelompok separatis seperti ini juga dibiarkan. Potensi kerusakannya tidak kalah dengan OPM. Ini malah menggerus dari dalam. Kalau OPM di Papua itu memang jelas-jelas kelompok separatis yang ingin memisahkan diri dari Indonesia, tapi Khilafatul Muslimin sudah mendirikan negara dalam negara. Ini tidak bisa kita biarkan. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, ada yang melegakan bahwa pimpinan Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Hasan Baraja divonis 10 tahun penjara di Pengadilan Negeri Bekasi Kota. Ini bagi saya lumayan daripada divonis rendah. Karena menurut saya apa yang dilakukan oleh Hasan Baraja ini luar biasa, berpotensi bisa merusak NKRI. Karena apa? Dia mendirikan negara dalam negara. Terbukti dia mempunyai struktur menteri-menteri, ada menteri pendidikan, menteri zakat dan infak, menteri-menteri yang lain. Bahkan dia juga membuat nomor induk untuk anggotanya yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi nomor induk ini semacam KTP bagi kelompok Khilafatul Muslimin. Ini luar biasa. Meskipun menurut saya harusnya vonisnya jauh lebih berat. Saya ingat pada tanggal 29 Mei tahun 2022 ada konvoi kebangkitan khilafah Islamiyah di daerah Jakarta dan sekitarnya. Luar biasa. Mereka berani show off, berani memamerkan, berani tampil seolah-olah menantang otoritas negara. Pada waktu itu, anak-anak bangsa termasuk yang bersuara keras agar negara dan aparat keamanan tidak tinggal diam dengan kelakuan kelompok-kelompok yang berpotensi menghancurkan eksistensi NKRI. Mereka seolah menantang otoritas negara. Dan saya bersyukur Polda Metro Jaya bertindak sigap. Kapolda Polda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Fadil Imran menugaskan timnya untuk menggerebek dan menangkap Abdul Qadir Hasan Baraja. Ini langkah tegas. Mengapa Polda Metro Jaya sampai masuk ke Lampung? Karena lokusnya pada waktu mereka show off itu ada di Jakarta dan sekitarnya. Sebelum ditangkap, Hasan Baraja begitu bebas berkuar-kuar di media televisi. Dia diwawancarai oleh podcast YouTube kelompok-kelompok mereka dan arogansinya sangat menonjol bahwa seolah-olah tindakan mendirikan khilafah Islamiyah itu benar adanya. Dia lupa di mana dia berasal. Khilafatul Islamiyah yang merupakan ideologi transnasional ini benar-benar mengancam ideologi negara kita Pancasila. Apalagi dia membuat struktur organisasi seperti negara dalam negara. Jadi saya menyambut gembira vonis ini. Hasan Baraja divonis 10 tahun, ada menteri pendidikan divonis 5 tahun, terus menteri penerimaan infak 6 tahun dan sebagainya. Bervariasi, ada 11 terdakwa. Dan markas Khilafatul Muslimin di Lampung dibubarkan. Murid-muridnya dialihkan ke beberapa sekolah yang masih mengikuti kurikulum belajar di negeri kita tercinta. Mereka pakai kurikulum sendiri. SD sekian tahun, SMP cuma setahun, SMA setahun, menjadi sarjana cuma 2 tahun. Ini kan saenak udele dewe.
Bagi saya kadal burik seperti ini harus dituntaskan untuk dihilangkan dari negeri ini. Karena ini toksik, karena ini racun bagi negeri ini. Dan kita melihat dari ribuan anggotanya, artinya Hasan Baraja sudah mampu menginfiltrasi masyarakat Indonesia dan menyesatkan mereka. Negara sudah bertindak. Mudah-mudahan ini menjadi deterrent effect bagi kelompok-kelompok lain yang mencoba untuk mengganggu eksistensi NKRI, dan sebagai bangsa kita tetap harus bersuara, membantu aparat keamanan, membantu negara agar jangan sampai kelompok-kelompok yang berpotensi memecah belah bangsa ini bisa merajalela bebas dengan dalih apapun. Jadi sahabat Indonesia, saya memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Kapolda Metro Jaya dan aparatnya, terus kemudian dari Kejaksaan, kemudian juga dari Korps Hakim yang sudah memutuskan Hasan Baraja dengan hukuman yang setimpal. Saya berharap lebih dari itu, tapi sudahlah, cukup 10 tahun. Jangan sampai orang-orang yang berpotensi merusak keindonesiaan kita ini diberikan hukuman yang sangat ringan. Jadi saya menyambut baik hukuman dari Hakim Bekasi Kota. Mudah-mudahan kalau nanti pengacara-pengacara terdakwa Hasan Baraja dan kawan-kawan ini banding atau kasasi, saya mohon kepada hakim banding maupun hakim kasasi mempunyai nurani dan mempunyai jiwa keindonesiaan, bahwa apa yang dilakukan Hasan Baraja dan kawan-kawan ini sangat destruktif dan sangat merusak NKRI dan merusak tunas muda bangsa. Ini yang ingin saya sampaikan. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Ini kegembiraan yang ingin saya sampaikan kepada Anda, bahwa negara hadir kembali untuk menunjukkan eksistensinya. Jangan sampai kelompok-kelompok yang menyesatkan, kelompok-kelompok separatis seperti ini juga dibiarkan. Potensi kerusakannya tidak kalah dengan OPM. Ini malah menggerus dari dalam. Kalau OPM di Papua itu memang jelas-jelas kelompok separatis yang ingin memisahkan diri dari Indonesia, tapi Khilafatul Muslimin sudah mendirikan negara dalam negara. Ini tidak bisa kita biarkan. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila. Saya Rudi S. Kamil.